Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati, dihiburkan dan dikuatkan, dan mengalami Tuhan yang hidup di dalam kehidupan. Terima kasih. Kami mulai ibadah, kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat itu bangkit berdiri, biarlah kita merasakan benar-benar pengharapan kita kepada Juru Selamat kita. Amin. Kita bersyukur, kita tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapak. Sebentar lagi di tengah ibadah ini kami akan memberikan yang terbaik Bapak, berkati tangan-tangan yang beri Tuhan. Berkati juga para pelayan-Mu yang mengedarkan kantong kolektor Bapak. Terima kasih, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Ya tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Raja Allah, Raja segala raja.
silakan duduk. Ya, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih. Tuhan memberkati semua persembahan Bapak dan Ibu. Dan Tuhan akan membalas sesuai dengan apa yang Ia janjikan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Penolong yang selalu setia. Yang selalu memenuhi keperluan kita, yaitu Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya, penolong kita yang tidak pernah gagal. Dia tahu apa kesulitan saya dan saudara. Dia selalu mengerti. Dia selalu menolong saya dan saudara. Dia adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, amin. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, amin, benar Yesus. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Tuhan akan melawat kita satu persatu. Tuhan akan melawat kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya, sembahlah Dia. Dia ada di tempat ini. Dia ada di hati saudara dan saya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi yang indah ini. Tuhan menyertai kami hingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini. Benar, ya Bapa. Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Haleluya, Yesus. Pada saat ini juga kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan memberkati semua pekerjaan kami. Kiranya Tuhan selalu menolong kami di setiap langkah-langkah kami. Benar, Bapak. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan berikan selalu kesehatan dan Amin. kekuatan. Berkati pekerjaannya dimanapun Yesus. berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami, supaya kami selalu mendapat berkat dari Tuhan Amin. setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih dalam tema bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita dalam pergumulan hidup. Itu khotbah hari ini. Ya. Sukacita dalam pergumulan hidup. Kok bisa? Bisa, karena memang Tuhan mempersiapkan kita dan menjanjikan kita, sekalipun badai melanda hidup, ada penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa terus bersukacita. Amin. 2 Korintus 8 ayat 2, kita sama-sama berdiri dan membaca ayat ini. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kalimatnya sangat jelas. Selagi dicobai dengan berat. Jadi bukan percobaan yang biasa. Ditulis di sini, selagi dicobai dengan berat. Ya, selagi dicobai dengan berat. Sukacita mereka meluap. Jadi bukan hanya datar sukacitanya, tapi meluap. Meluap itu seperti apa sih? Kalau saudara isi gelas dengan air, kalau saudara isi sampai penuh, masih terisi lagi sampai tumpah, itu namanya meluap. Ya, meluap. Di kampung ada budaya, saudaraku, kalau kasih minum tamu, pertama harus terasa manis, gitu. Sampai 1/4 gelas gulanya. Siapa yang pernah bikinkan itu ke saya lihat. 1/4 gelas gulanya. Takut nggak manis, kalau kurang manis nanti katanya kurang disambut. Itu kata orang dulu ya. Lalu nggak boleh nggak sampai penuh. Diisi sampai penuh banget, kalau dibawa sampai tumpah, meluap. Gitu ya, meluap. Saudara-saudara, sukacita meluap di tengah percobaan yang berat. Saya mengambil judulnya jadi seperti ini, saudaraku. Sukacita dalam pergumulan hidup. Ya, sukacita di tengah percobaan yang berat. Saudaraku, ketika dalam percobaan, ketika berada dalam pergumulan hidup yang berat, jemaat di Makedonia tetap bersukacita. Bahkan sukacita itu meluap. Sukacita itu berlimpah. Saudaraku, ada banyak hal yang menjadi pergumulan jemaat di Makedonia. Termasuk juga masalah ekonomi. Selain aniaya karena mereka orang-orang Kristen yang waktu itu bukan hanya minoritas tetapi baru. Ya, ajaran Kristen waktu itu atau agama Kristen waktu itu baru.
Jadi ada persoalan aniaya karena kepercayaan, ada persoalan karena ekonomi, dan pasti ada juga dalam keluarga masing-masing ada masalah-masalahnya. Tetapi saudaraku, di tengah percobaan yang berat itu, jemaat di Makedonia tetap bisa bersuka cita bahkan meluap. Saudaraku, hal inilah yang menginspirasi Rasul Paulus untuk membagikan pengalaman jemaat di Makedonia ini kepada jemaat di Korintus. Nah, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus, salah satunya cerita tentang keadaan jemaat di Makedonia yang menurut Paulus mereka itu nggak bisa bersuka cita karena percobaannya sangat berat. Tetapi Paulus melihat mereka tetap bersuka cita bahkan meluap dan berlimpah. Dan Paulus ingin membagikan cerita ini kepada jemaat di Makedonia. Saudaraku, selagi dicobai dengan berat, keluhannya ratapannya semakin berat. Biasanya yang terjadi seperti itu kan, ini kok beda. Paulus pikir pasti ada sesuatu yang membuat mereka seperti itu. Saya mau cerita. Saudaraku, cerita hidup kita itu sebenarnya penting untuk dibagikan. Tapi kalau cerita tentang keluhan, cerita tentang ketidakpuasan, cerita tentang kekecewaan, itu tidak layak untuk jadi cerita hidup, betul? Tapi kalau selagi dicobai dengan berat, selagi banyak masalah, kita bisa tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang menjadi berkat buat orang lain. Layak diceritakan, layak dibagikan. Iya. Tujuan dari kalimat yang ditulis Paulus ini adalah agar orang di Korintus belajar. Sehingga mereka bisa memiliki sukacita walaupun harus menjalani berbagai hal yang sulit. Kesulitannya sama kok, Makedonia dan Korintus sama. Tapi kenapa di Makedonia bisa sukacita yang meluap, kok di Korintus tidak? Di tengah berkat kita bersukacita, amin? Itu biasa, nggak aneh. Tapi di tengah kesukaran, di tengah pergumulan yang berat tetap bersukacita bahkan meluap, itu yang luar biasa, amin? Saudaraku, yang pertama, pergumulan hidup itu zaman sekarang membuat orang galau, ya, sukacita dalam galau. Saudara kelihatan tegang. Apa saudara memang sedang galau hari ini? Sedang galau kah? Galau itu bahasa baku, ya. Galau hatiku, itu zaman dulu ngomong begitu. Gitu. Jadi galau itu bahasa baku yang kemudian jadi bahasa gaul. Nah, setelah jadi bahasa gaul dikenalnya, oh ini bahasa gaul, galau itu. Ternyata kan bukan, itu bahasa baku. Lihat KBBI, itu bahasa baku yang menjadi bahasa gaul. Setelah populer bahasa gaul, terus tetap menjadi atau baru dicari ternyata itu bahasa baku. Galau. Jadi galau itu adalah satu perasaan tidak nyaman, bingung atau resah. Galau itu juga merupakan perasaan sedih, kecewa, dan ragu. Dan galau ini, saudaraku, umumnya membuat seorang kehilangan semangat. Ya, kok nggak semangat sih? Iya, gue lagi galau wis. Kok cepet ya menyahutnya kalau itu. Kalau ditanya soal yang rohani, amennya nggak ada. Kalau yang begini cepet nih, nah baru nanti masuk yang rohani. Oke. Alkitab ada nggak menuliskan galau? Ya, tergantung yang menerjemahkan. Hari ini saya yang menerjemahkan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah galau hatimu. Oh, gelisah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau diterjemahkan janganlah galau hatimu, boleh enggak? Mirip?
tujuannya memang itu. Jangan gelisah hatimu. Karena dulu mungkin bahasanya itu belum sampai seperti sekarang. Tapi maksudnya itu saudaraku, janganlah galau hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Jadi kenapa galau? Karena tidak percaya kepada Allah. Ya. Kepercayaannya itu tidak maksimal, tidak penuh. Itu sebabnya galau. Saudaraku, Tuhan Yesus mendeteksi rasa gelisah. Tuhan Yesus mendeteksi rasa galau yang ada pada hati murid-murid kelak. Jadi waktu itu belum terjadi, saudara. Tapi akan terjadi kegalauan itu kelak kalau Tuhan Yesus tinggalkan murid-murid. Murid-murid akan sedih, murid-murid akan bingung, murid-murid akan kecewa sebab berbagai harapan yang sudah ada di hati mereka saat mereka memutuskan mengikuti Yesus akan hilang. Tuhan Yesus tahu mereka akan galau. Tuhan Yesus tahu juga bahwa murid-murid akan kehilangan semangat, bahkan tercerai-berai saat Yesus disalibkan. Beberapa mereka pergi, beberapa mereka kembali kepada pekerjaan semula, kembali pada kehidupan yang semula sebelum menjadi murid Yesus. Tuhan Yesus melihat itu akan terjadi. Itu sebabnya ketika masih bersama-sama, Tuhan Yesus bilang, jangan galau hatimu. Jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam perjalanan hidup orang beriman, saudara dan saya mengalami dinamika, fluktuasi dalam hidup yang bisa membuat kita goyah, membuat orang percaya galau. Bisa. Nah saudaraku, apa saja yang terjadi sampai orang galau? Saya coba menuliskan dua hal saja pagi ini. Rasa cemas. Ya. Jadi rasa cemas. Saudaraku, rasa gelisah atau galau yang ada di hati murid-murid disebabkan rasa cemas. Ya. Sebab mereka akan ditinggalkan oleh seorang yang selama ini menjadi tempat bersandar, menjadi tempat tumpuan segalanya. Cemas karena berbagai kekhawatiran, khawatir tentang masa depan, mereka bingung harus bagaimana setelah Yesus pergi. Rasa gelisah, resah, kemudian itu bisa berkembang. Berkembang, dan bisa memuncaknya nanti, bisa stres, depresi, tapi di sini berhenti di galau saja dulu. Ya, galau. Saudara-saudaraku, orang percaya masa kini juga banyak mengalami rasa cemas. Saudara pernah mengalaminya, rasa cemas? Pernah? Atau sekarang sedang mengalami? Jangan malu-malu. Ya. Kalau saudara sekarang mengalami rasa cemas itu, saudara nggak usah malu. Nggak ada yang akan bilang bahwa saudara tidak punya iman. Enggak. Nggak ada yang langsung menjudge saudara. Percuma kamu ke gereja, nggak ada. Justru kalau ada rasa cemas itu, saudara datang ke gereja, saudara beribadah, itu adalah cara yang tepat. Amin. Karena kita ketemu Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Ngomong tentang hidup saya, ngomong tentang hati saya, ngomong tentang kegalauan saya pada Tuhan. Kita bisa sampaikan semua kepada Tuhan. Rasa cemas orang percaya masa kini begitu banyak penyebabnya. Kalau tadi saya sebut masalah ekonomi, ya, saudaraku, nggak usah diomong lah katanya ya kalau ngomong gini. Semua juga mengalami, loh. Kalau semua mengalami artinya ya sama. Kalau saya cemas, orang lain juga cemas. Gitu. Ada yang cemas karena masalah karir. Ya. Oh di sini mah karir udah mentok, nggak ada peningkatan. Tapi mau cari kerja lain
Sulit. Ya begini-begini aja. Ya, ekspektasi kita begitu tinggi, tapi kenyataannya ngesot katanya begitu. Betul ya? Ekspektasinya tinggi banget, kenyataannya ngesot kata anak muda sekarang. Ya nggak pernah nyampe kan? Jadi galau. Ya. Ada masalah keluarga. Ada di keluarga-keluarga baru ada masalah lain lagi. Ada adaptasi satu dengan yang lain. Ya. Ada soal punya anak dan belum punya anak. Ya. Tekanan-tekanan itu membuat banyak orang jadi cemas dan galau. Hari ini saudaraku, jangan gelisah. Jangan galau, percayalah kepada Tuhan. Jangan cemas, jangan galau, jangan gelisah, percayalah kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, mempertebal iman. Katakan 2, 3, mempertebal iman. Jangan imannya tipis-tipis, saudaraku. Dipertebal, diperkuat. Memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan punya cara terbaik. Yakinlah Tuhan punya waktu terbaik, waktu yang tepat untuk membuat nyata apa yang kita perjuangkan. Untuk membuat nyata apa yang kita inginkan. Saudaraku, perasaan cemas itu bisa timbul pada siapa saja. Oh, kalau Pak Pendeta enggak pernah cemas. Saudara, pernah enggak sih pikir kalau pendeta itu bisa cemas, bisa khawatir? Ya, masa sih? Iya saudaraku, cuma tuh pikir Pak Pendeta itu sudah enggak menapak di bumi, sudah bisa melayang. Iya saudaraku, sama. Rasa cemas itu bisa singgah dan menetap pada siapa saja, kapan saja. Tetapi saudaraku, percayakanlah hidup kepada Tuhan. Amin. Percayakanlah hidup kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Sehingga Tuhan itu menolong kita. Rasa cemas itu bisa terkikis. Dan terkikis. Lama-lama jadi habis. Iya. Mungkin dia tidak bisa hilang dalam 1 hari. Nggak bisa hilang dalam 2 hari. Tapi kalau kita terus menyerahkan hidup kita pada Tuhan, rasa cemas itu bisa terkikis. Terkikis itu berkurang sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi habis. Ya. Percayakanlah hidup pada Tuhan terus menerus sepenuhnya dan seutuhnya. Ya. Rasa cemas itu bisa terkikis habis. Saudaraku, sukacita di saat galau itu sukacita di saat galau. Kita bisa mengalami sukacita di saat galau, melewati rasa atau kondisi galau itu dengan baik. Dan yang harus kita lewati rasa cemas. Yang kedua, rasa cemas itu agak ke bawah, saudaraku. Jadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi yang kedua ini enggak mudah juga. Ekspektasi terlalu tinggi. Oh, itu bikin cemas, saudaraku. Padahal sekarang ini sudah di atas rata-rata, misalnya gitu ya. Tapi karena ekspektasi terlalu tinggi, itu bikin cemas. Bikin cemas. Cita-cita boleh setinggi, apa kata pendiri negara ini? Gantungkanlah setinggi bintang di langit ya. Cita-cita boleh setinggi bintang di langit. Keinginan yang besar juga boleh, bahkan itu bisa memacu semangat dan motivasi kerja, betul? Kalau orang nggak punya cita-cita dia nggak akan semangat kerja. Katanya begitu. Ya. Tapi ada juga yang jelek, saudaraku. Kalau nggak punya utang nggak semangat kerjanya. Pernah dengar itu? Pernah atau ngalamin? Kalau nggak punya utang nggak semangat kerjanya, parah. Ya,
Ya janganlah ya, jangan. Semangat harus ada, kalau punya keinginan besar, itu bisa memacu semangat. Tetapi yang harus diperhatikan, kita juga harus realistis. Harus apa saudaraku? Realistis. Harus melihat kenyataan yang ada. Ya. Bahkan saudaraku, kita harus membuat satu schedule baru mungkin, karena ternyata kenyataannya begitu sulit. Ekspektasi kita mungkin kita harus turunkan, kita harus ubah, ya kita harus realistis. Ini bukan soal beriman atau tidak beriman. Ya. Ini adalah soal berbicara bagaimana kita menghadapi rasa cemas. Menghadapi rasa galau. Ya, kalau memang kita harus menurunkan ekspektasi kita, ya kita turunkan. Kata orang, lebih baik mundur selangkah, kemudian maju 2 langkah, daripada bertahan langsung tumbang. Betul? Ya berani, nggak usah malu saudaraku. Daud aja nggak malu kok saudaraku. Kita baca Mazmur 131. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih, berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, Daud dia seorang raja. Mau apa saja bisa. Tetapi sebagai seorang raja yang apapun bisa dicapai, dia berkata, aku enggak tinggi hati, aku enggak sombong. Ya, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar bagiku. Ya. Raja Daud mengajarkan pada kita pagi ini untuk tetap berpikir logis dan realistis dalam hidup. Coba saudaraku, deteksi hatimu, pikiranmu. Apa sih yang membuat saudara galau? Apa sih saudaraku? Karena kita sering mengejar hal-hal yang terlalu besar. Hal-hal yang terlalu tinggi. Ya. Karena mengejar hal-hal yang terlalu besar inilah yang membuat banyak anak Tuhan, banyak orang percaya menjadi galau. Saudara-saudaraku, ini terjadi. Enggak anak muda, enggak orang tua, sama. Ketika dia sudah mengejar hal-hal yang terlalu besar dan tidak realistis lagi, itu akan sangat menekan hidupnya. Daud mengajarkan kita, dia memilih menenangkan hati, mendiamkan jiwa, seperti seorang anak yang berbaring di pangkuan ibu. Ya. Saudara, anak kecil berbaring di pangkuan ibunya, itu benar-benar sorga milik dia loh saudaraku. Iya. Bisa enggak sih kita kayak gitu? Bisa. Bisa kalau kita mau. Seringkali kita enggak mau menurunkan ekspektasi kita. Kita enggak mau menurunkan standar kita. Malu dan gengsi. Iya, malu dan gengsi. Saudaraku, malu, gengsi, kemudian kita membayar harga dengan hal-hal yang negatif untuk mencapainya. Dan itu banyak terjadi. Dan sebagai orang-orang percaya, kita enggak usah malu untuk mendiamkan diri di bawah kaki Tuhan. Menenangkan diri. Saudaraku, bukan mengejar. Dulu ada pepatah mengatakan, takkan lari gunung dikejar. Saudaraku, semua yang dikejar pasti lari. Coba saudara jalan, tahu di belakang ada yang ngejar, lari gak sih saudara?
Jadi semua yang dikejar lari, jadi jangan suka mengejar. Berkat jangan dikejar. Dia lari loh saudaraku. Iya. Kan Tuhan bilang, ia memberikannya pada waktu tidur. Wah saudaraku. Ia memberikannya pada waktu tidur. Jadi jangan dikejar, kejar pergi saudaraku. Lari. Ya. Tenangkan dirimu, diamkan dirimu pada Tuhan. Dan Tuhan akan mengirimkan itu kepada saudara. Karena kita ini mengejar. Karena kita ini repot sendiri. Lari sana, lari sini. Lalu itu membuat hidup kita tidak tenang. Hidup kita gelisah. Lalu sukacita itu hilang. Yang kedua saudaraku, sukacita dikala duka melanda. Sukacita dikala duka melanda. Kata cucu saya, opa jahat. Kok jahat? Ya mana bisa orang lagi duka cita katanya. Lagi duka cita, suruh sukacita, jahat katanya. Ya juga sih ya. Ya juga. Tapi firman Tuhan bilang, saudaraku, bersukacitalah. Dan tadi dikatakan, selagi dicobai dengan percobaan yang berat, mereka punya sukacita yang meluap. Saudaraku, bukan hal yang mudah mewujudkan hal ini dalam hidup kita. Saya punya pengalaman itu sulit. Ya. Dan saya pikir kita semua sama. Ya. Kalau sedang berduka akan sangat sulit sukacita. Kenyataan hidup yang sulit diterima ketika seorang terdekat pergi membuat luka dan duka yang sangat dalam. Tapi ingatlah firman Tuhan sudah memberitahu kita tentang batasan usia hidup seseorang. Firman Tuhan juga melengkapi kita dengan cara apa kita bisa menghadapi keadaan itu jika hal itu terjadi pada diri kita. Ya. Saudaraku, mungkin kita akan bilang ngomong itu gampang dan saya merasakan itu saudaraku. Sebelum papa saya meninggal saudaraku, wah kalau saya khotbah di orang meninggal atau kasih nasihat, enteng gitu saudaraku. Ngomongnya gampang banget. Tapi setelah papa saya meninggal berubah saudaraku. Terlebih ketika istri meninggal itu sangat berubah. Ya, mau ngomong apa berat banget saudaraku di kedukaan itu ya. Harus hati-hati. Saudaraku, Tuhan melengkapi kita. Melengkapi. Supaya kita bisa tidak larut dalam duka. Itu dulu. Tidak larut dalam duka. Dan kemudian Tuhan juga melengkapi dengan berbagai hal yang bisa membuat kita bersukacita. Khotbah Tuhan Yesus di bukit membantu kita untuk mengalami sukacita di kala duka yang melanda hidup kita. Matius 5 ayat 4 saudaraku. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin. Amin. Baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin. Ya. Yang mengalami duka cita akan dihibur. Penghiburan dari Tuhan ini, saudaraku, membuat seorang tetap bersuka cita saat mengalami duka. Yesus sangat tahu ketika saya dan saudara mengalami masa-masa duka dan ia telah mempersiapkan semuanya. Tuhan mempersiapkan semuanya agar kita enggak tenggelam, agar kita enggak larut dalam duka. Saudaraku, berikut ini ada beberapa cara yang bisa kita pahami ketika kita menjalani masa-masa duka yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, di kedukaan khotbah seperti ini enggak akan bisa dipahami. Karena yang berduka sedang larut, saudaraku, dalam kedukaannya. Justru di kondisi seperti ini, kita bisa berpikir yang jernih, lalu mempersiapkan. Walaupun pada akhirnya saya juga akan berkata, enggak pernah ada orang yang siap, enggak ada.
Tapi karena sudah dipersiapkan, kita nanti akan sanggup, perlahan-lahan sanggup. Yang pertama saudaraku, menerima kenyataan. Jadi apapun yang terjadi harus kita terima. Jangan menolak kenyataan. Ya, seolah-olah itu tidak terjadi. Ya, orang bilang denial. Ya. Enggak kok, enggak. Ya, seperti kita sakit. Pilek nih udah sampai ngalir air. Oh, kurang sehat Pak ya? Enggak. Sedang pilek ya? Enggak. Saya ketemu orang seperti itu saudaraku. Jadi dia bilang, ya kita menganggap itu tidak ada, itu iman. Ya enggak begitu juga, iman itu menerima apa yang terjadi. Lalu melewati, mengatasinya bersama Tuhan. Terima kenyataan. Kalau sakit ya bilang sakit. Kalau sedih ya bilang sedih pada Tuhan. Katakan pada Tuhan. Sebisa yang kita sampaikan. Dan Tuhan yang mengerti itu nanti akan membantu kita. Terima kenyataan. Ya. Jangan menolak seolah-olah itu tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saudaraku, ternyata saudaraku, setiap orang harus melewati masa duka. Sepanjang hidup kita, kita pasti sudah melewati. 1, 2, 3, ya. Sampai pada akhirnya orang yang paling dekat, ya kita harus lewati masa-masa yang seperti itu. Ya, setiap orang harus melewati masa duka, bahkan bagi beberapa orang bukan hanya sekali, tetapi berulang, bahkan dalam waktu yang berdekatan. Enggak ada seorang yang bisa menentukan itu. Ya, Tuhan yang mengatur semua. Yang ketiga saudaraku, yang membuat kita bisa melewati masa-masa duka dan tetap bersuka cita, kita membangun hidup yang baru. Pola hidup yang baru, cara hidup yang baru. Saudaraku, seperti seorang yang belajar jalan setelah diamputasi. Menerima kenyataan amputasi apapun saudaraku, itu enggak gampang. Saya mendengar dari, saya selalu sharingkan sebelum disampaikan ini pada pendeta Gisel. Ya, dia cerita tentang seorang yang diamputasi, bagaimana dia harus menerima kenyataan tidak mudah. Setiap kali bangun, dia menjerit. Lalu dipasang kaca di sebelahnya, jadi seolah-olah kakinya tetap 2. Ya, kakinya tetap 2. Ada yang tangan diamputasi, lalu pakai tangan palsu. Kalau ini ditaruh, dilepas, dia menjerit. Padahal nggak sakit, saudaraku. Nggak sakit. Tapi trauma itu begitu besar. Nggak mudah menerima kenyataan seperti itu. Orang-orang di dekat kita yang pergi mendahului kita itu seolah-olah kita ini diamputasi. Dan kita harus beradaptasi dengan itu semua. Ya mungkin seperti orang belajar jalan, ya, dengan menggunakan tongkat, dengan kaki sebelah. Tapi lama-lama kan terbiasa. Itu enggak mudah, saudaraku. Ya, belajar beradaptasi dan belajar berjalan dengan apa yang ada. Lalu berikut saudaraku, memberi tempat khusus secara emosional kepada mereka yang telah pergi. Ini penting saudaraku. Bukan berarti kita melupakan kalau kita menjalani satu kehidupan yang normal lagi. Enggak saudaraku. Itu tidak melupakan. Ada satu tempat, ya, memberi tempat secara emosional kepada mereka yang telah pergi. Itu menjadi kenangan yang abadi. Satu peristiwa yang memang pernah terjadi dan tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Dan ini membuat kita bisa melewati pergumulan hidup. Lalu saudaraku menjalani hidup secara normal. Karena orang bilang hidup harus tetap berjalan. Ya. Puji Tuhan.
Daud merasakan bagaimana rasa duka itu, saudaraku. Tetapi ia juga beriman kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan membantunya untuk melewati lembah air mata tersebut. Mazmur 30 ayat 11, saya akan bacakan demikian. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Iya, Tuhan mengubah ratapan jadi tarian. Ada yang nyanyian ya? Kau ubah ratapku jadi tarian. Ya, Tuhan mengubah. Hanya Tuhan yang bisa mengubah duka cita yang menyelimuti kita menjadi tarian sukacita. Dan ini dapat terjadi kalau kita semua menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat saudara bagaimana kita bisa mengalami seperti yang Daud alami. Ratapan itu bisa diubah jadi tarian. Selimut kain kabung itu dibuka dan menjadi sukacita. Yang pertama, saudaraku, menyadari hidup ini fana. Iya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Saudara mengerti? Ini semua ada waktunya. Setiap orang punya, kalau istilah perang dunia kedua itu D-Day, hari H, ya, yang biasa disebut kalau lebaran itu ya, hari H. Ya. Setiap orang menunggu hari H dan punya hari H, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita harus menyadari bahwa hidup ini fana. Ya. Istri atau suami yang duduk di sebelah saudara juga satu kali akan pergi, nggak tahu siapa yang duluan. Ya, kita harus bisa terima. Lalu saudaraku, yang membuat kita bisa terus bersuka cita karena kita punya pengharapan. Ya, pengharapan ini menjadi dasar yang membuat kita bisa bertahan dan tetap bersuka cita dalam hidup yang berat dan tidak menentu ini. Saudaraku, ini penting saudaraku, pengharapan. Ya. Karena itu orang Kristen sebaiknya tidak bicara kehilangan. Ya. Kalau orang sering bilang udah berangkat, udah pergi, kan gitu ya. Satu kali ada seorang ibu telepon anaknya karena si suami meninggal. Jam 1 atau jam 2 malam saudaraku ditelepon. Papa udah berangkat. Papanya ini sehat-sehat loh saudaraku ya, sehat-sehat. Papa udah berangkat. Ya, taruh lagi teleponnya, taruh. Tapi dia mikir, ngapain malam-malam dia bilang berangkat? Ngapain malam-malam berangkat pakai ngomong lagi katanya. Terus dia telepon mamanya. Dia telepon bolak-balik, mamanya kan kasih tahu yang lain. Saudaraku, kasih tahu yang lain. Sebenarnya itu bahasa yang betul, bukan kehilangan, saudaraku. Pergi, berangkat. Ya. Orang Batak menggunakan apa? Berangkat ya. Pergi, berangkat. Karena tidak hilang. Kenapa saya ingin mengatakan tidak hilang? Karena itulah yang jadi pengharapan kita satu kali nanti bertemu lagi. Ya, saudaraku, yang terakhir yang membuat kita bisa belajar dari Daud, dari hal-hal yang duka ini adalah jadikan Yesus itu sahabat yang sejati. Sahabat yang benar-benar terus bisa dan mau bersama kita senantiasa. Saudara mengenal lagu Yesus ada sobat kita. Saudaraku, lagu ini sebenarnya lagu yang didasari hal-hal yang kecewa, kehilangan yang luar biasa. Jadi saudaraku, Joseph Scriven dari Irlandia, itu seorang hamba Tuhan. Dia punya pacar, besok mau menikah, hari ini pacarnya tenggelam. Ya, hari ini pacarnya tenggelam. Dia putus asa, dia pergi ke Kanada, dia melayani di Kanada. Pacaran lagi di sana. Ya. Kurang 2 hari mau menikah, pacarnya kecelakaan, meninggal juga. Sakit, meninggal juga.
Ya sudah, dia putus asa, dia tetap ada di Kanada, dia nggak mau pulang ke Irlandia. Dan satu hari dibilang mamanya sakit. Dan ketika dibilang mamanya sakit, dia hanya bisa menulis surat. Dan surat itulah kemudian yang dibuatkan lagu. Ya, dia bilang ke mamanya, sekalipun kamu sendiri, kamu punya sahabat yang terus bersama. Walaupun anakmu jauh, seolah-olah begitu ya. Kamu punya sahabat yang terus menerus bisa bersamamu. Saudaraku, Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu kedukaan kita, dan Dia juga akan membuka kain kabung kita. Dan Dia menggantikannya dengan sukacita. Saudaraku, lewatilah masa duka itu bersama Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Masing-masing kita punya kecemasannya tersendiri. Kita semua sama-sama melewati pergumulan yang berat dalam hidup ini. Tetapi Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Hari ini Tuhan panggil saudara. Tuhan undang saudara untuk datang. Menyerahkan kegalauan hatimu. Menyerahkan kecemasan hidupmu. Menyerahkan segalanya kepadanya. Dia sahabat. Dia sahabat yang gak pernah mau jauh dari kita. Dia sahabat yang mau mendampingi kita di kala duka, di kala galau. Dia sahabat yang mau menemani engkau ketika engkau merasa sendiri, merasa ditinggalkan oleh orang-orang terdekatmu. Jika ada engkau saat ini, ada saudara saat ini yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, dengarlah, Yesus ada dekatmu. Dia ada di sampingmu, Dia ada bersamamu. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa di sorga, terima kasih kami punya Bapa, kami punya sahabat yang gak pernah tinggalkan kami sendiri. Hari ini hampiri kami umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Beberapa saudara merasa galau dan kacau hidupnya, tidak bersemangat lagi. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang mau jamah dan dampingi kami, membuat kami bangkit kembali, tidak lagi gelisah dan resah dalam hidup ini. Jamah ya Tuhan, beberapa saudara yang mengalami pergumulan berat, Tuhan hampiri dan jamah, nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memelihara sukacita itu, sukacita yang dari Tuhan itu, untuk melewati berbagai keadaan. Bahkan ketika kami melewati lembah, kami ingin sukacita dari Tuhan tetap bersama kami, sehingga kami bisa melewati lembah-lembah yang sulit itu, dan tetap bersukacita karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, biar kami semua menikmati berkat Tuhan hari ini, dan menikmatinya seumur hidup kami. Berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu balas berlipat ganda, sehingga Tuhan dimuliakan.
Supaya melayani Tuhan, Tuhan berkati rumah tangganya, pekerjaannya. Biar sukacita damai dari Tuhan ada pada semua pelayan-pelayan dan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan sertai dan lindungi kami dan dalam pekerjaan kami setiap hari, pendidikan anak-anak kami, dan juga Tuhan saudara yang dalam pergumulan, dalam sakit, Tuhan ulurkan tangan dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih, kami berdoa buat Agung dan keluarga, Tuhan tolong biar Tuhan dampingi sehingga mereka mengalami kesembuhan sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.